Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Soto Veteran, masih di Solo. Keren ya, tapi bukan sebagai sponsor. Soto luar biasa enak. Solo ini semua yang nggak enak cuma keluarga Termul yang melakukan perampokan, penghasutan selama 10 tahun, dan semua rakyat Indonesia menggugat. Ya. Banyak sekali, dan terutama yang sedang ramai adalah kereta bus. Kereta yang dibebankan kepada rakyat, yang tidak dinikmati oleh rakyat. Keputusannya pun keputusan yang boleh dikatakan amburadul. Semua menolak, bahkan rezim sekarang ini menolak, yaitu melalui Menteri Keuangan, yaitu menolak dibebankan kepada APBN, ya, karena APBN ini punya rakyat. Oleh karenanya ingin kita tunjukkan ya pada Prabowo bahwa seluruh masyarakat Indonesia menolak beban-beban hutang yang diputuskan secara sepihak. Katanya bisnis tidak membebankan APBN, sekarang faktanya dibebankan pada rakyat dan memakan waktu lebih kurang sampai 120 tahun. Jadi kereta sudah rusak, orang yang tidak pernah melihat, tidak mendengar, tidak melihat ya kereta, orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang tidak melihat, dibebankan hutang kepada anak cucu kita. Oleh karenanya harus dilakukan pengadilan rakyat. Kecuali Bapak Presiden mau mendengarkan apa yang dituntut oleh masyarakat untuk penegakan Indonesia. Siang ini akan ada satu acara yang digagas oleh masyarakat Solo. Jadi tidak benar kalau semua dikatakan masyarakat Solo ini ada Termul. Tidak, ya hanya beberapa gelintir pejuang-pejuang banyak sekali di Solo ini, tetapi mereka tidak ingin melakukan satu perlawanan secara tegas. Dan kita juga akan melakukan satu pemaparan tentang hal-hal apa yang dilakukan oleh rezim selama dipimpin oleh Jokowi. Itu kesalahan atau pencurian, korupsi, itu kalau ditumpuk dari bawah sini sampai ke atap ya tidak akan habis. Maka inilah harus ada keadilan, dan paling tidak untuk mencopot menteri-menteri ya, yang akan membahayakan rezim Jokowi, rezim Prabowo maksud saya. Dan itulah sebagai penghantar nanti setelah ada acara sidang rakyat nanti, pengadilan rakyat nanti, insya Allah akan kita lanjut. Mungkin Mas Eka silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kita di Solo ini bersama kawan-kawan adalah untuk memberi support, dukungan, dorongan untuk kepada rakyat Solo. Dan ini memang menjadi satu fenomena yang dikatakan bahwa masyarakat Solo ini adalah Termul semua. Tidak, ternyata begitu banyak masyarakat Solo yang sangat-sangat malu dengan kelakuan Jokowi yang sudah menyengsarakan bangsa dan negara kita ini selama 10 tahun. Dan ini menjadi satu catatan kita yang sangat luar biasa. Ya, di satu catatan resmi dari PPATK, ya, di akhir daripada jabatannya Jokowi ini, Jokowi beserta gengnya, geng Termul, karena kalau geng Solo banyak masyarakat Solo yang menolak, dikatakan geng Solo gitu Om Lim. Jadi masyarakat Solo merasa tidak terlibat dan merasa muak juga dengan kelakuan Termul ini. Ya, ini catatan resmi dari PPATK bahwa di akhir jabatan Jokowi ini mereka melakukan korupsi sebanyak 984 triliun. Ini fantastis sekali. 984 triliun di akhir jabatan ya, yang digondol, dirampok oleh Jokowi CS ya.
yang sangat-sangat biadab, ya, membuat masyarakat jadi susah, membuat masyarakat menjadi menderita, ya, ditambah lagi dengan kereta Wus yang memang ini di luar daripada keinginan rakyat. Ya. Ini proyek ambisius antara Jokowi dengan LBP, ya, kereta Wus ini, karena mereka yang memaksa, ya, dari awalnya mereka memaksa bahwa ini tidak memakai APBN, ya, pada akhirnya mereka meminta untuk dibebankan oleh APBN. Alhamdulillah Menteri Keuangan Pak Purbaya menolak hal itu, dan ini menjadi satu problematika di antara mereka. Biarlah kita lihat, nanti kita akan mencoba mendukung pemerintahan Prabowo, ya, dengan Menteri Keuangannya yang berani untuk mengambil langkah tegas, ya, mengambil langkah taktis, ya, untuk bisa membongkar ke akar-akarnya biang-biang korupsi yang ada di negara kita yang akhirnya membuat miskin rakyat kita. Pemerintahan Prabowo ini bisa mengambil langkah tegas, ya, agar bisa mensejahterakan rakyatnya, ya, bisa benar-benar rakyat ini menikmati daripada kekayaan negaranya, gitu, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang hanya untuk kepentingan pribadi golongannya, keluarganya, tapi benar-benar pemerintah bisa mengambil langkah tegas untuk kepentingan rakyatnya, ya, dengan cara membasmi para koruptor-koruptor yang ada dengan gerakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, maka dari itu hadirnya kita di sini memberi support, dukungan kepada rakyat Solo yang ingin bergerak. Yang dikatakan rakyat Solo selama ini katanya diam, rakyat Solo katanya selama ini banyak termul, ternyata tidak. Mereka adalah silent majority, ya, mereka silent majority, mereka saat ini sedang bergerak untuk bisa bagaimana mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Ya, ini menjadi tema daripada masyarakat Solo. Ya. Sekali lagi, dukungan dari masyarakat, dukungan dari rakyat Indonesia untuk bisa pemerintahan Indonesia ini benar-benar berjalan dengan baik, berjalan dengan tegas, berjalan dengan lancar. Ya, kami sebagai aktivis dalam hal ini mendukung Prabowo Subianto dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk bisa membasmi, memberantas, ya, daripada tikus-tikus yang sudah menggerogoti daripada bangsa dan negara kita. Mungkin ini, ya, kita akan terus bergerak untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Jelas kalau Gibran ini dia tidak tamat SMA. Ini kan luar biasa, tidak tamat SMA tapi dimanipulatif untuk bisa mengikuti Pilpres. Nah, ini sangat lucu sekali. Saat ini trio RRT sedang terus bergerak untuk mencari bukti, fakta, data yang lengkap, yang bukan katanya tapi benar-benar melalui bukti, fakta, dan data. Maka dari itu, pada rakyat Solo kami mengucapkan selamat melaksanakan mimbar rakyat. Mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita untuk memperbaiki bangsa dan negara ini lebih baik dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit pertanyaan nih. Tadi sempat disinggung oleh Ustadz berkaitan dengan ijazah dua orang, yaitu ijazahnya Pak Jokowi dan ijazahnya Gibran yang saat ini sebagai Wapres. Apakah agenda hari ini diantaranya ada salah satu yang berkaitan dengan itu atau enggak? Ya, jadi kita masyarakat Indonesia menganggap urusan ijazah Jokowi sudah selesai, ya. Karena bukti-bukti terakhir adalah pemaparan atau penunjukan atau menunjukkan apa fotokopi ijazah yang di KPU itu sudah terkonfirmasi, sudah selesai. Tapi persoalannya kita menjelaskan tentang sesuatu yang memilukan seorang bapak yang tidak mampu menyekolahkan anaknya
anaknya sampai SMA di Solo, ya, kalau dia mampu menyekolahkan anaknya sampai Solo, semua orang Solo pasti akan tahu, oh dia sekolah di mana. Karena dia tidak mampu menyelesaikan itu, lantas mencari manipulasi seolah-olah sekolah di Singapura. Nggak ada bukti itu. Bahkan dipaparkan oleh Kemendikbud Diknas ya, bahwa itu hanya pernyataan penyetaraan itu jelas adalah sebuah penipuan. Nah, kita tidak memaparkan itu, tetapi kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 90 MK yang mengangkat kemudian dia bisa menjadi wakil presiden, itu undang-undang itu kita tahu semua itu dibentuk bukan untuk merubah umur agar anak muda bisa jadi wakil presiden. Ya. Ini hanya merubah untuk agar bagaimana Gibran bisa jadi wakil presiden. Itu intinya. Jadi inilah yang mengapa harus teriak-teriak tangkap dan adili. Karena kita tidak tega ya. Rakyat Indonesia yang jumlahnya 280 juta akan dipimpin orang pelongo-pelongo seperti itu. Mau dijadikan apa Indonesia? Sebelum kita hancur lebur, oleh karena itu kita mengingatkan sekali lagi, ya, Prabowo jangan sampai termakan oleh permintaan Jokowi bahwa minta 2 periode. Ini baru 1 tahun aja udah rame ini, ya. Mau sudah bicara tanggal 2009. Ini ada hanya untuk menjaga keamanan seorang Jokowi yang punya banyak dosa, supaya bagaimana nanti Gibran bisa menjadi wakil presiden, menjaga keamanan atau bahkan mengubah kembali Indonesia menjadi terpuruk. Ini yang harus ditumbuhkan oleh bangsa Indonesia supaya betul-betul bisa merdeka. Ya. Keterpurukan yang sudah dibuat selama 10 tahun ya memang agak berat ya, agak berat kita membangun kembali, tetapi bersama dengan keinginan rakyat, insya Allah kita akan membangun kembali, akan menyelamatkan alam, akan menyelamatkan kekayaan alam kita ya, baik nikel, minyak dan sebagainya. Insya Allah semoga pada hari ini akan menjadi satu kebersamaan oleh masyarakat seluruh Indonesia ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini menambahkan saja bahwa masalah ijazah Jokowi memang sangat bermasalah. Walaupun tadi dikatakan Om Lim sudah selesai masalah Jokowi karena dengan diberikannya ijazah dari KPU DKI dan KPU Solo. Nah, ini yang agak aneh. 10 tahun Jokowi berkuasa di wali kota Solo, dia memakai ijazah itu dari Universitas di Surakarta dengan gelar Dr. Andes. Nah, tapi ketika mencalonkan jadi gubernur dan mencalonkan DKI dan mencalonkan jadi presiden, dia pakai ijazahnya UGM ya, dengan gelar insinyur. Ini kan babaliut kalau bahasa Sundanya ini luar biasa ini. Dia 10 tahun jadi wali kota di Solo itu pakai gelar Dr. Andes. Ya, ijazahnya dari Universitas di Surakarta. Nyalonin gubernur sama nyalonin presiden pakai ijazahnya UGM dengan gelar insinyur. Nah, dan terpilih pula. Kan ini kita dibohongin banget ini gitu. Dengan pencitraannya, dengan berbagai macam caranya ya. Dan begitu jadi, nah luar biasa ya. Kalimat pertama yang dipertanyakan, saya ingat sekali Dr. Rijal Ramli mengatakan Jokowi pernah bilang bagaimana menjadi orang kaya, gitu. Nah, ini almarhum Rijal Ramli. Ini nanya Jokowi biar menjadi orang kaya gimana kepada Rijal Ramli. Ini lucu. Jadi motivasinya jelas. Makanya di akhir jabatannya dia terjadi korupsi. Menurut PPATK sebesar 984 triliun. Bayangin, 984 triliun itu dikorupsi oleh geng Termul. Jokowi CS kan luar biasa, dirampok dan dirampas kekayaan negara kita untuk kepentingan mereka. Pasti untuk apa? Untuk kepentingan pilpres, ya, untuk mengamankan dirinya. Ya, kalau dia akan selalu mengamankan anaknya Gibran untuk tetap bertahan, untuk apa? Agar dia tidak diadili.
Nah, ini kepada Pak Prabowo, kayak kita berharap berani ambil langkah tegas. Ingat Ferdinand Marcos saja bisa di penjara. Ya, Imelda Marcos di penjara karena korupsi. Belum lagi yang lainnya, Duterte dan lain sebagainya lah. Ya, itu presiden-presiden ya. Belum Sinawatra ya, Taksin Sinawatra itu juga ditangkap karena korupsi dan lain sebagainya. Iya. Makanya semua yang memang menyengsarakan rakyat ya, mengambil hak-hak rakyat dengan cara mereka merampas, merampok, menjual aset negara, ini kan tidak bisa kita biarkan begitu saja. Rakyat sudah menderita, miskin, makin miskin, mereka yang habis ngerampok mau enak-enak kan gitu. Ntar dulu gitu, emang lu siapa kan gitu, lu bukan siapa-siapa kalau bukan didukung sama oligarki. Maka dari itu kita akan terus menuntut itu. Juga pemakzulan Gibran yang tidak tamat SMA, yang hanya menurut Mendikti hanya kesetaraan saja ya, dia hanya ada di lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan untuk masuk satu universitas atau jadi artinya dia tidak tamat di pendidikan SMA. Maka dari itu kita akan terus bergerak, berjuang bersama ya untuk mencari keadilan, untuk mengadili mereka yang menjadi bangsat-bangsat negara, menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang sudah menghancur, meluluh lantakan sendi perekonomian bangsa dan negara kita, yang ingin menjual bangsa kita ke negara lain. Ini yang akan kita terus menggelorakan semangat perjuangan ya, karena Indonesia merdeka ya atas perjuangan daripada rakyat Indonesia, perjuangan daripada tokoh-tokoh bangsa yang ingin melepaskan diri daripada penjajahan. Itu saja tambahan, terima kasih. Ya, sebelum ditutup, salah satu agenda kita ke Solo ini adalah menggugat keberadaan rumah di Colomadu yang akan diberikan kepada Jokowi seluas 1,2 hektar dengan seluruh isinya totalnya adalah 200 miliar. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Pertama, ini tidak pernah terjadi pada sebelumnya. Pada SBY Megawati itu hanya uang sekitar 15 miliar. Ini tahu-tahu Jokowi membuat undang-undang sendiri karena ini diputuskan pada saat dia masa presiden, memberikan untuk rumah pensiunnya itu sebesar 200 miliar di jalan yang sangat megah ya, di Solo ini menuju airport, di Jalan Adi Sucipto namanya, Colomadu. Di Colomadu ya, dekat hotel mewah Lorin ya. Ini yang akan kita gugat ya. Bagaimana mungkin seorang yang telah habis-habisan merampok Indonesia, membuat pola Belanda, diberikan hadiah sebuah rumah yang sangat tidak pantas dari mana? Sama halnya kita gugat DPR ya. DPR itu seorang anggota DPR menjabat 1 periode saja, dia akan mendapat pensiunan seumur hidup. Ini rakyat Indonesia ini betul menjadi perasannya. Kita harus menjaga semua. Kita ini ada bangsa-bangsa yang telah berhasil melawan koloni Belanda untuk kemerdekaan. Jangan sampai kita terdiam, dijajah oleh para bangsa sendiri, yang bangsa-bangsa tadi. Ini Pak Prabowo, Anda sebagai seorang jenderal ya, yang sudah bersusah payah untuk menjadi presiden, tunjukkanlah bahwa rakyat bangsa Indonesia mendukung Anda untuk menegakkan Indonesia yang adil dan makmur, ya, sejahtera, dan berbuat adil kepada anak cucu kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Menu, dari ARM. Ya, oke, begini, jadi aku cuma tadi kan udah Bang Eka sama Om Lim itu udah panjang lebar ya. Aku cuma mau menambahkan begini. Jokowi ini semenjak menjadi presiden dan setelah menjadi presiden, tidak menjadi presiden pun kerjanya itu memang tukang pecah belah. Apa bedanya mimbar rakyat kita yang kita gelar sekarang ini dengan rencana mereka akan mengadakan Rakernas Projo? Satu, mereka itu Projo itu kan relawan ya, relawan, bukan masalah relawan. Artinya relawan itu untuk apa? Sudah tidak ada lagi relawan. Relawan itu hanya untuk presiden capres. Relawan kalau sekarang, relawan sekarang ini tuh gunanya tuh untuk kalau ada bencana segala macam ya, bukan untuk malah membuat gaduh, ijazah palsu,
benar-benar seperti apa, membela mati-matian. Tapi coba, apakah kalian sudah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Belum. Jadi kami ini di sini nih berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, bukan untuk diri kami sendiri. Kami itu udah selesai dengan diri kami. Jadi kepada projo-projo itu ya, dan juga kepada Pak polisi setempat, ini masih negara demokrasi di mana kami masyarakat berhak mau bikin mimbar jalanan pun ya, selama kita punya kewajiban sudah kita beritahukan kepada polisi setempat, itu kami dilindungi oleh undang-undang. Jadi Pak Prabowo, tolong Bapak lihat Pak, benar ini 1 tahun masyarakat berteriak semakin kencang, tangkap dan adili Jokowi, dan tolong buka info selebar-lebarnya untuk ijazah Gibran. Apakah benar kalau Gibran tidak punya SLTA? Betul, berarti Gibran memang wajib kita makzulkan. Itu aja dari kami, dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap adili Jokowi. Tangkap adili. Racikan Berita 1.